Saya bilang, Anda akan ke sana, lalu menelepon, datang malam, kita pergi bersama. Telah diketahui untuk alasan apa sebenarnya Kremlin mengusir komedian stand-up terkenal Nurlan Saburov dari Rusia. Di internet banyak versi, ada yang menyebut dia pernah mengkritik perang Rusia-Ukraina. Beberapa orang menulis bahwa dia melanggar undang-undang imigrasi Rusia dan tidak membayar pajak, bahkan ada yang percaya Saburov dituduh pencucian uang di Rusia. Saburov dikenang penonton objektif karena skandal penghinaan terhadap gadis Ukraina di Amerika Serikat tahun 2022 saat gadis itu menyoroti pembunuhan warga sipil di Ukraina oleh penjajah Rusia. Dan hari ini Nurlan Saburov tidak diizinkan masuk ke Rusia dan dilarang masuk selama 50 tahun dan alasannya adalah sebagai berikut. Pihak berwenang Rusia melarang komika stand-up Nurlan Saburov masuk ke negara itu setelah ia menolak bekerja sama dengan Dinas Keamanan Federal Rusia. Ternyata petugas Federal Naya Sluzhba Bezopasnosti mencoba menjadikan Saburov sebagai mata-mata. Mereka menawarkan paspor Rusia dan mengajak berperang ke Ukraina, namun Saburov menolak perintah Kremlin sehingga ia diusir dari Rusia. Namun seperti pepatah, ini baru awal, bagian paling menarik ada di episode selanjutnya. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Beri like, tulis komentar apa saja, dan subscribe juga ke kanal Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Kami publikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Dan teleponlah seseorang, baiklah, sekarang saya katakan kepada Anda akan pergi ke sana, dan di sana Anda akan menelepon. Jadi, Otoritas Federasi Rusia melarang komika terkenal Nurlan Saburov dari Kazakhstan. Ngomong-ngomong, dia dilarang masuk ke Rusia selama 50 tahun karena mengkritik perang di Ukraina dan pelanggaran peraturan migrasi serta perpajakan. Itu versi resmi yang diumumkan pada 30 Januari kutipan. Untuk keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan nilai spiritual serta moral tradisional. Pada malam 6 Februari, Saburov tiba di Bandara Vnukovo, Moskow dari Dubai, tempat ia berpartisipasi dalam syuting iklan. Dan di pemeriksaan paspor, ia dibawa ke ruangan terpisah serta diberikan dokumen larangan masuk ke Rusia. Sebelumnya, konser komedian itu dibatalkan di beberapa kota di Rusia karena keadaan yang tidak pasti menurut penyelenggara. Dan di sini media Rusia mulai menulis bahwa Saburov memiliki properti di Federasi Rusia senilai lebih dari 60 juta rubel. Saburov diduga mencoba melegalkan uang hasil dari Rusia lewat perantara, intinya ia mencuci uang. Tapi yang paling menarik, di Kremlin mengakui bahwa mereka memaksa Saburov untuk mendapatkan paspor Rusia dan mendukung perang melawan Ukraina, tapi dia menolak karena takut terkena sanksi. Ya, kalian tahu, dia ingin mendapatkan semuanya sekaligus, siapa yang tidak tahu? Saburov adalah komika dan pembawa acara populer asal Kazakhstan dan Rusia, dikenal sebagai anggota tetap stand up di televisi TNT dan host YouTube. Apa yang terjadi selanjutnya? Namun, bagi penonton Ukraina, komika ini diingat karena pada musim semi tahun 2022 saat tur di Amerika Serikat, komika tersebut tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya tentang hubungan pada awal agresi Rusia terhadap Ukraina. Setelah itu, di konser-konsernya mulai terjadi aksi-aksi dari aktivis Ukraina. Dan pada salah satu konser di Amerika Serikat, Saburov mengakui bahwa dia takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena khawatir akan keselamatan keluarganya. maaf, ini bulanan, apa yang sedang terjadi? Video ini masih tentang tur Saburov di Amerika Serikat musim semi 2022 saat salah satu konsernya. Seorang aktivis Ukraina berlari ke panggung dengan bercak merah di gaun putihnya. Dan pakaian itu melambangkan darah warga Ukraina yang dibunuh oleh penjajah Rusia. Wanita itu langsung dibawa keluar dari ruangan, tapi Saburov saat itu berkata ke mikrofon, kutip, "Itu apa, menstruasi?" Dengan begitu, dia menunjukkan betapa dia tidak peduli pada korban perang. Setelah insiden itu, beberapa konser Saburov di Amerika Serikat dan Israel dibatalkan. Namun hingga akhir Saburov tak pernah menyatakan pendapat soal perang Rusia-Ukraina.
Tapi, kenapa penggemar berat Rusia seperti itu justru ditangkap dan diusir dari Rusia? Media Vaznia History menulis bahwa pihak berwenang Rusia melarang komedian stand-up Nurlan Soborov masuk ke negara itu setelah dia menolak bekerja sama dengan Dinas Keamanan Federal. Media tersebut menyebut inisiator pelarangan adalah Dinas Perlindungan Tatanan Konstitusi dan Pemberantasan Terorisme Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, dikenal sebagai layanan kedua. Menurut narasumber media tersebut, komedian itu beberapa kali dipanggil untuk berbicara di gedung Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti di Lubyanka, di mana mereka mencoba membujuknya untuk bekerja sama. Namun, menurut kabar, Soborov diduga mencoba menghindar. Pada tahun 2025, menurut sumber tersebut, Soborov diberi ultimatum, menandatangani kontrak dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan pergi berperang melawan Ukraina selama 1 tahun atau meninggalkan Rusia. Tapi orang Rusia kan bukan Nazi, lantai itu orang Kazakh, seorang kenalan. Soborova mengatakan kepada media sejarah penting bahwa Soborov berusaha membuktikan kesetiaan pada otoritas Rusia. Dia menyumbang 10 sepeda motor untuk operasi militer khusus dan mentransfer 2 juta rubel ke dana semua untuk kemenangan. Nah, dia berusaha seolah-olah menunjukkan, tidak, kalian salah, saya bersama kalian, saya orang kalian, dan sebagainya. Tapi semua itu tidak membantunya. Dan kami, ngomong-ngomong, ini sesuai dengan fakta-fakta lain. Pada Mei 2025, Soborova pernah ditahan karena melanggar Undang-Undang Imigrasi Datelstva. Dia didenda 5.000 rubel dan harus meninggalkan Rusia dengan izin kembali secara legal pada akhir 2025. Konser-konser Nurlan Soborov mulai dibatalkan secara massal di berbagai kota di Rusia, termasuk Abninsk, Ryazan, Omsk, Yekaterinburg, Nizhnevartovsk, dan Tyumen. Setiap kali, penyelenggara selalu menyebut alasan tidak jelas, kemungkinan besar karena ditelepon Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Mengubah dan, namun penting untuk dicatat bahwa menurut data cerita penting layanan perlindungan tatanan konstitusi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang terlibat dalam cerita ini. Sebelumnya disebutkan dalam investigasi oleh insider Bellingcat dan Der Spiegel sebagai unit yang terlibat dalam penindasan politik, termasuk upaya peracunan terhadap Alexei Navalny dan Vladimir Kara-Murza. Jadi Soborov yang berusaha keras melewati rintangan, Anda tahu. Mereka benar-benar memberikan penjelasan yang konsisten. Ini berdasarkan hasil. Jadi ini seperti pendekatan kavaleri. Castore dibantu oleh Bank Raya dan yang kelima Napoli. Seperti saluran YouTube. Dengan donasi atau langganan apapun dari Anda melalui tautan dan detail di deskripsi video ini, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.